Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arsa. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang PPG dalam jabatan tahun 2023, yaitu LK1 Format Laporan Hasil Analisis Penilaian Pembelajaran atau Assessment. Nah, ini kita langsung menuju kepada materinya. Nah, ini nama bisa diberikan nama, tempat pelaksanaan silahkan diisi, kemudian waktunya pelaksanaan diisi, nama mahasiswa, guru pamong, dan nama dosen dapat diisikan. Nah, berikutnya yang pertama adalah deskripsi kegiatan penilaian. Kegiatan apakah yang Anda lakukan untuk menilai proses dan atau hasil pembelajaran siswa saat inovasi pembelajaran berlangsung, kemudian penilaian yang berupa assessment for learning atau assessment as learning atau assessment of learning. Nah, di sini saya menggunakan kegiatan yang saya lakukan untuk menilai proses atau hasil pembelajaran siswa saat inovasi pembelajaran berlangsung menggunakan assessment for learning atau penilaian hasil belajar. Penilaian yang dilakukan seperti penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis dengan metode atau soal uraian untuk menjawab soal untuk presentasi, dan penilaian keterampilan dengan menggunakan rubrik dengan bentuk lembar observasi pada saat peserta didik melakukan diskusi pemecahan masalah, dan pada saat siswa mempresentasikan hasilnya, guru melakukan penilaian di lembar observasi. Penilaian sikap dengan menggunakan teknik observasi dengan instrumen berupa jurnal pada saat pembelajaran berlangsung. Guru menilai sikap siswa. Nah, ini adalah hasil dan manfaat penilaian. Bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan penilaian yang Anda lakukan? Apakah ada manfaat yang dirasakan siswa atau siswi untuk meningkatkan kemampuan, sikap, pengetahuan, dan atau keterampilan terhadap topik yang diajarkan? Apakah hasil penilaian menggambarkan pencapaian tujuan pembelajaran yang Anda tetapkan? Apa kaitannya penjelasan Anda dengan materi yang dipelajari pada MK pengembangan perangkat pembelajaran? Nah, di sini berdasarkan analisis hasil belajar yang dapat diketahui, nilai rata-rata siswa adalah 76,42. Dikarenakan nilai siswa yang di atas KKM sebanyak 33 siswa sudah melebihi 75%, yaitu 88%, dan siswa yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 4 siswa dengan presentasi 11,11. Nah, nilai tertinggi adalah 80 dan nilai terendah adalah 47. Siswa sudah mengalami perbaikan dengan menggunakan model pembelajaran project learning. Manfaat yang dirasakan siswa dapat mengembangkan keterampilan kritis, kolaboratif, komunikasi, pemecahan masalah, analisis, dan evaluasi. Berikutnya atau kedua, siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari selama konteks nyata. Yang ketiga, siswa mampu berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif. Yang keempat, siswa ketika presentasi di depan kelas dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dan kemampuan menyampaikan ide dengan jelas. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pembelajaran project learning sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan, yaitu siswa dapat menganalisis tentang SWOT. Tantangan yaitu yang pertama adalah memilih metode penilaian guru harus tepat sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memerlukan adaptasi kebutuhan siswa, karena setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Guru memerlukan penilaian kemajuan siswa secara komprehensif dan akurat. Guru juga memerlukan mengukur berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman konsep. Guru memerlukan standar penilaian diterapkan dengan konsisten. Penilaian formatif dalam pembelajaran memerlukan waktu tambahan. Berikutnya, penilaian yang dilakukan sudah menunjukkan penilaian komprehensif, karena penilaian ini mencakup berbagai aspek dan komponen yang berkaitan dengan subjek atau keterampilan yang dinilai.
mengukur pencapaian siswa dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan materi peluang usaha. Kaitan dan alasan pada materi MK pengembangan perangkat pembelajaran adalah dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Guru lebih efektif dan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Hal ini sangat relevan dengan tujuan-tujuan utama dalam mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran yang melibatkan pemahaman dan penerapan konsep dalam konteks pendidikan. Nah, setelah itu juga ada solusi pemecahan masalah, yaitu solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan penilaian. Yaitu yang pertama atau A, guru perlu memilih dan memahami metode penilaian yang sesuai dengan cara mempelajari berbagai metode penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Guru perlu beradaptasi terhadap kebutuhan siswa dengan cara merespon perbedaan individu di antara siswa dan membantu mereka mencapai penilaian yang maksimal, karena setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Guru perlu membuat penilaian kemajuan siswa secara komprehensif dan akurat. Guru perlu mengukur berbagai aspek penilaian seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman konsep. Guru perlu membuat standar penilaian dengan konsisten, penilaian formatif dalam pembelajaran. Kaitan dan alasan pada materi MK pengembangan perangkat pembelajaran adalah MK mengembangkan perangkat pembelajaran, membekali guru dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merencanakan perangkat pembelajaran yang mencakup metode penilaian yang sesuai, adaptasi kebutuhan siswa, penilaian kemajuan yang komprehensif, mengukur berbagai aspek penilaian, dan menerapkan standar penilaian yang konsisten dalam pembelajaran mereka. Semua prinsip ini sangat relevan dan mendukung pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa. Berikutnya, rencana tindak lanjut atau RTL, yaitu mendorong kolaborasi antara guru untuk berbagi pengalaman dan ide tentang penilaian yang efektif. Hal ini dilakukan melalui pertemuan berkala, kelompok kerja, atau diskusi kolaboratif dalam konteks pengembangan kurikulum. Guru menerapkan penilaian formatif secara rutin dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa. Guru membuat rubrik penilaian jelas dan struktur untuk memandu proses penilaian dan konsisten dan objektif. Guru mengintegrasikan teknologi dalam proses penilaian, menggunakan perangkat lunak penilaian platform daring, ChatGPT, atau alat-alat yang dapat membantu di dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melacak data penilaian. Nah, ini untuk daftar pustakanya bisa dilampirkan, kemudian ini juga ada tanda tangannya dari yang membuat mahasiswanya sama guru pamongnya. Nah, itulah tadi tentang format laporan hasil analisis penilaian pembelajaran. Ini saya buat sendiri karena saya memang dari jurusan PKK Ekonomi. Nah, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru. Tak lupa saya doakan semoga Bapak Ibu Guru bisa lulus PPG dalam tahun ini tanpa mengulang. Amin. Saya akhiri, banyak salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.